Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Muhammad Rizky. Saya akan membuat video PPL dengan metode pembelajaran PDBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya. Kayaknya ini memang sehat juga semua hari ini ya, luar biasa. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana hukum nikah, bagaimana rukun nikah. Setelah itu kalian akan belajar untuk bagaimana kalau dalam suatu pernikahan itu adanya talak dan rujuk. Sekarang itu di kurikulum tahun 2025 itu pembelajaran diawali dengan Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya duduk. Ya, kalian juga akan mencoba senam terbaru tahun 2025. Yuk, bantu Bapak. Silakan semua masuk ke joinmyquiz.com, kodenya 430706 ya. Materi hari ini akan segera mulai. Tadi kita sudah baca lagu kebangsaan Indonesia, kemudian disambung dengan senam. Mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita akan mengetahui tentang talak, dan yang kedua kita akan memahami tentang rujuk, dan terakhir kita akan mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 1974 dan perubahannya kepada Undang-Undang Nomor 16. Ada pertanyaan pemantik. Sebelum pertanyaan pemantik, silakan kalian lihat infografis di depan ini. Jumlah kasus perceraian di Indonesia tahun 2021 yang cerai talak, itu artinya dari laki-laki yang mencerai, itu totalnya berapa itu? Nah, dari data tadi, bagaimana tanggapan kalian terkait kasus perceraian di Indonesia? Mengapa bisa terjadi adanya broken home? Kenapa angka di Indonesia ternyata makin tahun ke tahun itu meledak? Bahkan katanya tahun 2024 ini bakalan lebih meningkat lagi. Ya, 2024 yang baru selesai kemarin, itu angka pernikahan lebih meningkat lagi yang minta cerai. Silakan isi waktu 3 menit. Dijawab sudah terisi? Kalau ada yang tahu pengalaman dari orang lain kenapa adanya broken home, itu bisa kalian utarakan pendapat kalian, mungkin pengalaman teman kalian atau mungkin pengalaman dari kalian sendiri. Pertama, ada yang mengatakan perceraian di Indonesia memiliki banyak sebab, diantaranya satu, masalah ketidakmampuan finansial atau perbedaan soal pengelolaan uang. Kemudian ada masalah perselingkuhan. Ya. Ketiga, ada ketidakharmonisan atau kurangnya komunikasi. Masih sudah dijawab oleh 17 orang di antara 23 orang. Ya. Oke, mari kita sama-sama baca ayat tentang pernikahan. Ya.
3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan kasih sayang, mawaddata warahmah. Terus kalau adanya talak dan terjadinya perceraian, maka itu ada sesuatu yang tidak beres dari kasih sayang mereka. Ada yang berkurang, ada yang hilang, ya. Kita lihat tayangan video ini. Ini adalah suatu berita, ya. Silakan kita play sama-sama, ya. Ya, dan pada akhir tahun 2024 ini jumlah gugatan cerai yang telah masuk mencapai 2.427 kasus. Ribuan kasus perceraian sedang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi adalah cerai gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, faktor ekonomi menjadi penyebab utama mayoritas penyebab gugatan cerai, termasuk judi online hingga KDRT. Menurut tanggapan kalian, bagaimana masalah ini? Apa yang membuat di tahun 2024 ternyata angka perceraian di Indonesia malah tambah meledak lagi dari tahun-tahun sebelumnya? Ekonomi, adanya apa? Perceraian itu wajar, ya. Dasar hukum perceraian dari hadis Abu Daud, Ani Ibnu Umar, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, abghadul halal ilallah ta'ala talaq. Sesuatu perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah itu adalah talak rumah tangga. Rukun syarat talak. Jadi ini niatnya adalah melajari bercerai, tetapi ini bukan berarti talak itu disukai oleh Allah, ya. Tadi sesuatu yang dibenci oleh Allah itu adalah talak. Ini gini, ya. Pertama, suami menjatuhkan talak. Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri balik berakal dan tidak fasa. Jadi selama masa iddah itu diberi waktu 3 atau 4 bulan, itu harus balik. Kalau kelewatan daripada 3 atau 4 bulan, habis masa iddah, kada balik-balik dua, itu bisa jadi masuk jadi talak bain. Kalau gugat cerai, itu sebujurnya khulu, maksudnya. Dia akan membayarkan tebusan iwat. Iwat itu ada ketika menikah, bukan mahar, ya. Misalnya mahar dengan mahar 250.000, bukan itu. Tolong rujuk, ya. Tolong coba bacakan, coba Silvi, ya. Nah, ya silakan. Hukum rujuk yang pertama wajib terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Kedua, haram apabila rujuknya itu untuk menyakiti si istri. Ketiga, makruh kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya, suami dan istri. Jaiz boleh, ini adalah hukum rujuk yang asli. Dan sunat jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan dirinya atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya. Tugas kelompok, ya. Kalian akan dikelompokkan sesuai gaya belajar kalian. Pertama ada audio, visual, dan kinestetik. Kelompok sudah Bapak bagi di grup, ya. Nah, silakan kalian setelah ini masuk pada kelompok kalian masing-masing. Kelompok audio membuat podcast tentang talak dan rujuk. Kelompok visual bikin peta konsep dengan Canva, dan kelompok kinestetik bikin sosiodrama. Kelompok visual akan maju presentasi tentang hasil karya mereka berupa benda visual berupa Canva, ya. Talak 3, jika suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, maka perempuan itu tak halal lagi baginya sebelum perempuan itu kawin dengan laki lain. Saya Dewi Laudia dari kelompok Audiotori. Di sini saya akan menanggapi tentang Canva yang telah dibuat oleh kelompok visual. Jadi di dalam Canva yang telah dibuat
para kelompok visual ini sangat lengkap dan mudah dipahami serta sangat menarik karena disuguhi dengan gambar-gambar yang sesuai dengan apa keadaan yang ada di sana. Ya, kepada kelompok kinestetik silakan mempresentasikan apa hasil sosiodramanya dan kalian peragakan mini dramanya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan sebuah drama. Selamat menyaksikan. Cukup Aisyah, kamu tidak membantah setiap keputusanku. Aku tidak membantahmu, Rahmat. Aku hanya ingin kita mengambil keputusan bersama. Apakah itu salah? Salah, aku adalah kepala rumah tangga. Jadi kalau kamu tidak patuh, lebih baik kita pisah. Rahmat, jangan bicara seperti itu. Aku talak kamu. Aisyah, kenapa kamu menangis? Ada apa? Rama menceraikan aku, Ibu. Apa? Dasar laki tak bertanggung jawab. Ibu Hanan, mungkin ini hanya emosi sesaat. Tidak ada emosi sesaat, Sanata. Itu bukan main-main. Rahmat harus bertanggung jawab atas keputusannya. Kalian berdua harus tahu bahwa pernikahan itu kalian tentang cinta, tentang pengorbanan, kesabaran, dan juga komunikasi. Saya ingin mencobanya lagi, Ustazah, tapi saya takut untuk kedua kalinya. Rasa takut itu wajar, namun jika ada kesungguhan dari kalian berdua, insya Allah kalian bisa memperbaikinya. Saya berjanji akan memperlakukan Aisyah dengan lebih baik lagi, Ustazah. Satu. Saya berjanji akan memperlakukan Aisyah dengan lebih baik lagi, Ustazah. Kalau begitu, niatkan talak ini sebagai ibadah. Jangan jadikan talak ini sebagai pelampiasan emosi. Sekarang kepada kelompok auditori akan menyampaikan hasil buatan mereka, yaitu sebuah podcast yang dimana ini ada sebuah media auditori untuk mempresentasikan dan mendiskusikan tentang talak, rujuk atau undang-undang terbaru tentang pernikahan. Silahkan dimulai. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami kali ini. Pada hari ini kami akan membawakan salah satu topik yang sangat relevan, yaitu mengenai talak, cerai, dan juga rujuk. Topik ini menjadi sangat menarik karena di Indonesia ada pengaruh dari salah satu undang-undang, yaitu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sangat berpengaruh nih di Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ada bersama rekan saya yaitu Rania Azladini dan juga 5 narasumber yang sangat luar biasa. Untuk memulai, mari kita perkenalkan secara singkat masing-masing narasumber. Assalamualaikum, saya Pak Ahmad, ahli hukum Islam. Saya senang bisa berdiskusi di sini tentang talak dan rujuk dalam perspektif saya. Halo, perkenalkan saya Citra, konselor keluarga. Saya akan berbagi perspektif psikologi tentang perceraian. Selamat siang, saya Budi, pengacara spesialis hukum keluarga. Saya akan membahas aspek hukum dari perceraian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hai, saya Asha, aktivis pemberdayaan perempuan. Saya sering terlibat dalam advokasi hak perempuan terkait perceraian. Halo, saya Dina. Saya sebagai seseorang yang pernah mengalami perceraian, di sini saya akan berbagi cerita dan pelajaran yang saya dapatkan. Jadi, saya ingin mendengar pesan dan harapan dari masing-masing narasumber. Dipersilakan terlebih dahulu Pak Ahmad. Perceraian adalah jalan di dalam terakhir. Pasangan harus berusaha maksimal untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum memutuskan bercerai. Baik, dari sudut pandang saya, kesehatan mental pasangan dan anak harus benar-benar diprioritaskan. Peran keluarga dalam proses ini tentu saja diperlukan. Harapan saya dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 terus diterapkan dengan baik untuk menciptakan pernikahan yang lebih baik. Menurut pendapat saya, pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk supaya mereka bisa mempunyai pilihan dan bersuara dalam rumah tangga. Dan sebagai mantan istri, saya berharap masyarakat bisa lebih menerima dan mendukung perempuan yang sudah bercerai.
Baik, terima kasih untuk semua narasumber atas diskusi yang sangat membantu dan bermanfaat ini. Perceraian adalah suatu topik yang sangat kompleks, tapi kita harus tetap berusaha menciptakan keluarga yang harmonis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernikahan itu perlu persiapan yang matang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius agar berkurangnya konflik tentang perceraian. Intinya pada proses pernikahan tuh ada tahap-tahapnya atau langkah-langkahnya, kada asal sembarang kawin aja itu. Nah, soalnya kan kalau berkonflik kan nyusahin keluarga juga gitu, ujung-ujungnya konfliknya yang tenang juga. Atas refleksinya pada hari ini, artinya kalian alhamdulillah sudah ada perkembangan untuk mempelajari tentang talak, rujuk, dan masaidah. Masuk pada sesi akhir, kalian akan menjawab soal bila suami telah menjatuhkan talak 3 kali setelah, maka untuk boleh menikah lagi dengan mantan suami yang pertama, si istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain dan pernah dicampuri. Hal ini adalah pengertian dari selamat ya Mas Lia, Dima, dan Dewi Labia yang paling fokus hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, Bapak mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan kita besok itu adalah pelajaran tentang apa tadi? Ya, tentang mahar, resepsi pernikahan, ya, dan juga hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Kalau kamu nanti ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.